Oke, kita akan membuat kuis. Kita klik kuis di Google pencarian, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini klik buat, pilih pelajaran. Nah, diisi di bagian ininya ya. Saya diisi dengan sistem hukum di Indonesia. Lalu pilih subjek yang relevan. Saya pilih pendidikan. Lalu saya mau menambahkan gambar di tampilannya ya. Oke, klik gambar. Fotonya sudah saya siapkan atau gambarnya sudah saya siapkan ya. Nah, lalu saya mau menambahkan pertanyaan-pertanyaannya, tambahkan slide. Ada pilihan di sini, saya mau menambahkan dengan pilihan ganda. Klik pilihan ganda, lalu diisi dengan pertanyaannya. Pertanyaannya diisi, lalu pilihan-pilihan jawabannya juga diisi. Centang ya, yang jawabannya benar. Centang salah satu yang jawabannya benar. Lalu saya mau menambahkan lagi, tambahkan slide, pilihan ganda. Ini pertanyaan kedua ya. Diisi pertanyaannya. Diisi pilihan-pilihan pertanyaannya. Centang salah satu yang jawabannya benar. Oke, lalu saya mau menambahkan pertanyaan selanjutnya. Tambahkan slide, pilihan ganda. Sama kayak tadi, diisi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Diisi juga pilihan-pilihan jawabannya. Centang salah satu yang jawabannya benar ya. Hukum positif. Lalu tambahkan lagi, pilihan ganda lagi. Sama kayak tadi. Sebenarnya banyak pilihannya ya, tapi saya menggunakan dengan pilihan ganda. Jangan lupa centang jawaban yang benarnya ya. Lalu tambahkan slide.
Diisi pertanyaan-pertanyaannya juga. Hukum publik. Oke, dicentang yang jawabannya benar. Oke, lalu kita menerbitkan. Nah, kita pilih bahasanya. Saya pilih dengan bahasa Indonesia. Lalu umurnya ya, saya pilih university aja. Lalu publish deh atau publik. Nah, klik pengerjaan dari rumah. Tenggat waktunya di sini saya Desember tanggal 24. Oke. Jadi deh, kalau lihat kita di perpustakaan ya. Nah, kalau lihat hasilnya berarti klik hasil. Udah, nih ini sudah jadi. Oke, terima kasih. Ini sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Malam, Ibu. Malam, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem hukum di Indonesia. Sebenarnya linknya sudah Ibu berikan ya melalui Google Classroom. Kalian sudah membukanya? Kalian sudah menontonnya? Sudah, Bu. Sudah memahami kayaknya. Sudah, Bu. Oke, berarti sudah ada bayangan ya apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, baik. Sebelum kita membahas ke materi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan melalui tontonan video ya. Saya harap kalian dapat memahami, dapat menyimak dengan baik ya video yang akan Ibu berikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Negara kita merupakan negara hukum. Jadi, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, saya akan menggambarkan tata hukum atau hukum dalam lalu lintas. Kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat mengetahui pada saat lampu menyala merah apakah pengendara akan berhenti atau jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas, kita dapat mengetahui jika lampu berwarna merah menyala, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Jadi, pada hakikatnya hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari hukum. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan.
Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya ada suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. Yang pertama ada menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua ada menjamin ketertiban, menjamin ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa penggolongan hukum. Yang pertama ada hukum berdasarkan sumbernya. Di dalam hukum yang berdasarkan sumbernya ini ada hukum undang-undang, ada hukum kebiasaan, ada hukum traktat, dan ada hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kalau hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Nah, kalau hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena adanya keputusan hakim. Selanjutnya ada berdasarkan tempat berlakunya. Di dalam berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing, ada hukum gereja. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Kalau hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Kalau hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Kalau hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya, atau hukum agama. Hukum yang diatur kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh agama tersebut. Selanjutnya yaitu ada hukum berdasarkan bentuknya. Di dalam hukum yang berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis yaitu hukum yang ditulis. Contohnya yaitu seperti undang-undang, KUHP Perdata, gitu ya. Nah, kalau hukum tidak tertulis ini, yaitu hukum yang lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya yaitu hukum adat. Selanjutnya yaitu ada hukum yang berdasarkan waktu berlakunya. Di dalam hukum yang berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum atau hukum positif. Selanjutnya ada ius constituendum atau hukum negatif. Nah, kalau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kalau hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya yaitu rancangan undang-undang. Nah, selanjutnya ada berdasarkan cara mempertahankannya. Di dalam hukum yang berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan ada hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Nah, kalau hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, atau hukum dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan sifatnya. Di dalam hukum yang berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Kalau hukum memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya nih, ada seorang pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada hukum yang mengatur. Kalau hukum yang mengatur ini yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila
pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ada hukum yang berdasarkan wujudnya. Di dalam hukum yang berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan ada hukum subjektif. Kalau hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kalau hukum subjektif ini yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif ini sering juga disebut dengan hak, ya. Selanjutnya yaitu ada hukum yang berdasarkan isinya. Kalau hukum yang berdasarkan isinya yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat. Kalau hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Kalau hukum privat atau sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum selanjutnya yaitu ada tujuan hukum. Ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Selanjutnya ada tata hukum. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, untuk memelihara dan melaksanakan tata tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama ada proklamasi kemerdekaan, yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam dua hal tersebut mengandung arti yang pertama yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut di dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial. Misalnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Oke, baik. Itu ya pemaparan materi yang Ibu dapat sampaikan melalui video. Oke, coba sekarang saya ingin mengetahui kalian menyimak atau enggaknya materi atau video yang sudah Ibu berikan ini ya. Coba yang pertama deh, siapa dulu? Siti Subadria. Subadria. Ya. Oke, coba kamu jelaskan kembali materi yang sudah diberikan tadi ya. Iya, Bu.
Oke, baik Bu. Setelah saya memahami materi yang Ibu berikan tadi, saya jelaskan kembali apa yang saya pahamin, yaitu negara kita adalah negara hukum. Jadi segala kehidupan selalu berdasarkan kepada hukum. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jika ada orang yang melanggar hukum, harus diberikan sanksi yang tegas. Hukum mempunyai tugas, yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan keadilan. Di dalam negara hukum, ada banyak penggolongan hukum. Salah satunya hukum yang berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi yang Ibu berikan tadi. Oke, baik. Terima kasih Siti Subajria bahwa memang negara kita ini ya negara hukum. Jadi kalau misalkan ada orang yang melanggar hukum itu sendiri, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Seperti itu ya. Coba sekarang Pihriyandi jelaskan kembali apa yang sudah Ibu berikan tadi ya. Pihri. Baik Bu, selamat malam. Malam. Terima kasih waktu telah diberikan kepada saya. Tadi saya telah menyimak video yang Ibu paparkan atau yang Ibu tampilkan terhadap kita semua. Sangat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya mungkin bagi para teman-teman kelas kita ini ya. Tadi mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, dan mungkin apa yang saya pahami tentang video tadi, pemaparan video. Yang pertama mungkin ya hukum itu namanya hukum sifatnya memaksa apa? Memaksa orang-orang ketika orang membuat kesalahan itu harus pemerintah yang berwenang harus dengan tegas memberikan sanksi pelanggaran tersebut. Contoh misalkan ada beberapa warga, contohnya di daerah saya ya, daerah saya mungkin orang masih awam tentang namanya hukum. Contohnya saat membuang sampah sembarangan. Saat membuang sampah sembarangan, banyak orang yang tidak memahami apa sih itu pelanggaran gak sih? Itu sebenarnya itu melanggar hukum. Nah, walaupun mereka tidak tahu, itu karena mereka melanggar hukum, itu harus benar-benar harus tegas. Pemerintah berwenang, pemerintah berwajib untuk memberikan sanksi. Nah, itu yang pertama. Ini saya penggolongan hukum. Ada penggolongan hukum yang tadi Ibu paparkan ya. Ada 8 kalau nggak salah ya. Itu pemahaman saya ada 8 hukum berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan bentuknya, berdasarkan berlakunya, dan lain sebagainya. Nah, itu golongan hukum ada 8. Terus tujuan hukum, kalau menurut saya ya, yang saya pahami, yang tadi dari video, tujuan hukum untuk ketentraman, kedamaian siapa? Masyarakat, warga negara Indonesia, ataupun kita semua untuk kedamaian warga kita semua. Mungkin itu aja Bu yang saya pahami dari video yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih. Oke, bagus ya. Bagus sekali pemaparan yang Pihri jelaskan tadi. Bagus ya. Berarti sudah memahami materi yang Ibu berikan dan sudah memahami juga, sudah menyimak juga tadi video yang Ibu berikan lagi ya. Coba sekarang Febrianti, coba apa yang kamu pahami dari video
Ya, apa yang kamu pahami dari video yang sudah Ibu berikan ini ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya pahami dari materi yang ada dalam video pembelajaran tersebut tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, seperti yang Subadria katakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Nah, di dalam hukum tersebut terdapat penggolongan hukum. Adapun penggolongan hukumnya yaitu yang pertama itu ada berdasarkan sumbernya. Hukum yang masuk ke dalam hukum berdasarkan sumbernya yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Nah, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan kedua yaitu hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Kemudian ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan kemudian itu ada hukum yang berdasarkan bentuknya. Yang termasuk ke dalam hukum berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Saya kira hanya segitu, Bu, yang dapat saya sampaikan, yang saya pahami dari video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan tadi. Oke, baik, terima kasih. Sekarang coba Febri, tujuan hukumnya itu apa? Diadakannya hukum biar apa? Kalau menurut kamu? Adapun tujuan diadakannya hukum itu ya untuk menciptakan keadilan, Bu, agar negara Indonesia ini tadi, warganya ini tadi mempunyai hak-haknya itu diberlakukan secara adil, Bu. Nggak ada yang berat sebelah gitu, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Berarti seperti yang sudah teman-teman, seperti yang sudah anak-anak semua jelaskan bahwa negara kita merupakan negara hukum. Jadi segala kehidupan kita, segala tingkah laku kita selalu berhubungan dengan hukum, selalu berdasarkan kepada hukum. Jadi kalau misalkan nih kayak saudara Pihri, kayak seperti Pihri jelaskan bahwa negara kita negara hukum. Jadi kalau misalkan membuang sampah aja, ya itu dapat terkena hukuman gitu. Karena yaitu melanggar hukum. Gitu ya. Terus di dalam hukum ini terdapat banyak sekali penggolongan-penggolongan hukum. Salah satunya yaitu ada hukum yang berdasarkan sifatnya. Hukum yang berdasarkan sifatnya yaitu ya hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur gitu. Jadi misalkan nih ada orang yang seperti pembunuhan, itu ya harus dipaksakan secara mutlak, harus diberlakukan dengan tegas. Hukumnya itu harus ditegakkan dengan tegas. Di negara kita ya emang harus ditegakkan hukumnya dengan tegas seharusnya. Ya. Jadi saya anggap kalian sudah memahami ya materi yang sudah Ibu berikan tadi. Oh iya, kita akan ada kuis. Nah, kuis itu tolong diisi ya sama anak-anak semua. Jadi kuisnya itu buat penilaian ke daftar hadir juga, buat ke penilaian keseharian juga. Dan saya juga ingin mengetahui bahwa kalian sudah memahami, benar-benar memahami atau belum yang tentang sistem hukum Indonesia. Nah, kalau misalkan belum memahami, nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Dan kalau pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap Bu. Jadi jaga Bu. Ya, jadi jaga kesehatan semua dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya. Oke, jangan lupa ya kuisnya nanti saya kirim melalui Google Classroom kuisnya ya. Saya harap sih kalian dapat mengisinya dengan sungguh-sungguh gitu karena ini ya saya masukkan ke dalam penilaian gitu ya. Oke, Ibu harap kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang negara kita ya negara hukum, jadi harus berhati-hati dalam berlaku, dalam bertindak, maupun dalam ucapannya. Gitu ya.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melihat hasil kuis yang sudah siswa kerjakan. Nah, klik hasil. Kita lihat nama pesertanya, ketepatannya berapa. Masih kurang ya, berarti masih ada siswa yang menjawab salah. Kita lihat dulu. Nah, siswanya Febrianti benar semua, Piryandi ada yang salah, Siti Subairi ada yang salah. Oke, lihat kita keseluruhannya. Nah, di sini mereka salah nomor 3 dan nomor 5. Pertanyaannya coba lihat. Nah, ini yang salah. Jadi, berarti masih ada siswa yang belum memahami materi yang diberikan. Berarti selanjutnya yaitu mengulang atau menjelaskan kembali materi yang belum siswa pahami. Yaitu bisa menggunakan aplikasi Zoom kembali ya.